Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak pada media pembelajaran daring melalui Google Classroom ini. Mudah-mudahan segala nilai kebaikan kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Mari kita bahas satu-satu. Perkembangbiakan hewan, ya. Ini hewan itu melakukan dua cara dalam perkembangbiakannya, yaitu yang pertama secara generatif atau kawin, kemudian yang kedua secara vegetatif atau tak kawin. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Hewan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif atau kawin, maka akan ada dua hewan, yaitu hewan jantan dan hewan betina. Hewan jantan itu akan menghasilkan sperma yang dihasilkan oleh testis, sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel telur yang dihasilkan oleh organ ovarium. Nah, keduanya ini apabila sel sperma yang dihasilkan hewan jantan ini dan sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina, maka akan terjadi proses namanya pembuahan, yaitu suatu proses bertemunya antara sel sperma yang dihasilkan hewan jantan dengan sel telur yang dihasilkan hewan betina. Nah, apabila terjadi pembuahan, maka nanti pada hewan betina akan melakukan tiga hal. Jadi hewan betina itu akan melakukan tiga cara setelah terjadi pembuahan, yaitu hewan betina bisa melakukan dengan ovipar atau bertelur. Hewan betina bisa juga melakukan dengan secara vivipar atau melahirkan, dan hewan betina bisa juga melakukan yang namanya ovovivipar atau bertelur melahirkan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita menyebutkan bahwa tiga cara hewan yang berkembang biak secara generatif, yaitu bisa melalui nanti bertelur, melahirkan, dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa beda dari ketiga cara tersebut? Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Ovipar atau bertelur, maka pematangan zigotnya itu terjadi di dalam telurnya. Jadi hewan betina setelah mengeluarkan nanti telur, maka telur itu akan dierami hewan betina. Kita ambil contoh ayam. Jadi ayam itu akan dierami oleh telurnya akan dierami oleh induk betina selama 21 hari. Nah, setelah 21 hari maka telur itu akan menetas. Jadi pada kelompok hewan yang ovipar atau bertelur,
pematangan zigot itu terjadi di dalam cangkang telur melalui proses pengeraman. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur, kelompok unggas, ya, kemudian reptil, kemudian amfibi, termasuk serangga juga ada sebagian kecil. Oke, sekarang yang kedua yaitu perkembangbiakan melalui vivipar atau melahirkan. Nah, hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, pematangan zigot itu terjadi di dalam rahim induk betina. Sehingga pada hewan yang vivipar, setelah terjadi perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, maka nanti hewan betina akan mengalami proses yang namanya kehamilan atau mengandung. Nah, setelah calon janin yang ada di dalam rahim induk hewan betina cukup usianya, maka hewan betina akan melahirkan anak tersebut. Dan keluarlah individu baru dengan cara dilahirkan oleh induk betina yang memiliki fisik sama dengan induknya. Jadi ketika hewan betina pada kelompok hewan yang melahirkan, begitu dikeluarkan oleh induk betina secara fisik sama dengan induknya. Dan yang terakhir yaitu ovovivipar. Kenapa disebut ovovivipar? Gabungan dua cara, bertelur melahirkan. Pada hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, maka pematangan zigot itu terjadi masih dalam cangkang telurnya, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan, tetap berada di dalam rahim induk hewan betina. Nanti kalau zigot yang berada di dalam cangkang telur itu sudah cukup matang, maka telur itu akan dikeluarkan oleh induk hewan betina. Beberapa saat kemudian, maka telur itu menetas, makanya disebut bertelur melahirkan. Karena yang dikeluarkan induk betina itu adalah berupa telur. Kemudian beberapa saat kemudian telur itu akan menetas, sehingga disebutlah ovovivipar. Jadi pada perkembangbiakan generatif pada hewan itu bisa dilakukan 3 hal. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur melahirkan. Anak-anak, mari selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, kalau kita mendengar kata vegetatif, berarti hewan itu tanpa melalui proses perkawinan. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini kita ambil contoh hewan amoeba. Amoeba tulisannya. Lihat ini, gambar ini. Nah, ini adalah contoh cara hewan dengan membelah diri. Jadi, hewan-hewan tersebut dia tidak melalui proses perkawinan. Nah,
Hewan amoeba, salah satu yang mempelajari itu adalah hewan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan menggunakan mikroskop. Dengan kaca pembesar pun kita tidak bisa melihat. Selain amoeba yang berkembang biak dengan membelah diri, itu adalah virus, kuman, bakteri. Nah, semuanya itu berkembang biak secara membelah diri. Kemudian yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi itu dapat diartikan memotong-motong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah hewan cacing pipih atau planaria. Jadi kalau misalnya planaria ini mau berkembang biak, maka dia akan memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Setiap satu bagian itu akan menjadi satu individu baru cacing pipih atau planaria. Kemudian perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang ketiga adalah tunas. Perkembangbiakan dengan tunas itu dilakukan oleh hewan hydra. Jadi pada saat hewan ini mau berkembang biak, nanti pada pangkal ujungnya, batangnya itu akan muncul tunas. Ingat loh ya, ini bukan tumbuhan, ini hewan hydra namanya. Nah, tunas itu yang muncul di bagian tubuhnya itu nanti akan lepas. Nah, kalau dia lepas dari induknya, maka yang selepas itu akan menjadi satu individu baru hewan hydra. Oke, nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan. Mengapa kita perlu melindungi hewan itu? Hewan adalah bagian dari kehidupan kita, begitu juga tumbuhan. Keberadaan kedua makhluk hidup itu sangat erat dengan kita. Kita bisa bergantung pada tumbuhan, bahkan kita sangat bergantung pada tumbuhan. Kita juga sangat bergantung pada hewan. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan. Oke, coba kita lihat. Ini lihat, ada beberapa cara untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Yang pertama melalui cagar alam. Yang kedua bisa melalui taman nasional. Yang ketiga juga bisa melalui suaka marga satwa. Cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa itu adalah cara-cara untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan, supaya keberadaan dua makhluk hidup itu tetap terjaga. Cagar alam dan taman nasional, maka itu kedua itu tempat hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Jadi ada hewan di sana, ada tumbuhan juga di sana. Berada pada satu tempat, dijaga kelestariannya agar hewan dan tumbuhan itu tetap berada di lingkungan bumi ini. Nah, kemudian kalau suaka marga satwa itu khusus suatu tempat untuk melindungi hewan yang langka. Kita ambil contoh deh di tempat kita, suaka marga satwa di Pulau Kaget, ya, di ujung muara Sungai Baritu. Kita punya satu suaka marga satwa yang namanya Pulau Kaget. Itu tempat melindungi hewan-hewan langka. Salah satunya yang kita lindungi adalah hewan bekantan. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran yang singkat ini yang Bapak berikan. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa memberikan
manfaat kepada kita, memberikan kepada kita rasa ilmu pengetahuan yang lebih tinggi agar kita ingin termotivasi selalu ingin belajar lebih baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi segala kegiatan dan aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.